acara Tech and Talk. Saya Siti Nur Aisyah sebagai host akan memandu kalian selama 30 menit ke depan dalam acara yang membahas tema yang menarik, yaitu inspirasi dan prestasi. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang pengalaman siswa yang menjadi bagian dari Paskibraka dan Paskibrakota. Dan hari ini sudah hadir dua narasumber hebat yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. Mari kita sambut Kak Irwan dan Kak Rasya. Silakan duduk, Kak. Halo nih, ini Kak Irwan dan Kak Rasya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Terima kasih Kak udah datang menyempatkan hadir di acara Tech and Talk ini. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Kang Irwan, boleh? Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Irwan Ardian. Saya adalah anggota Paskibraka tahun 2025. Baik, setelah itu Kak Rasya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rasya Sidki Paraje, angkatan Paskibra 25. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya, jurusan TKRO atau Teknik Kendaraan. Baik, jadi Kak Rasya ini bersekolah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Wah, keren banget ya. Pastinya banyak dong kalian mengalami pengalaman menarik yang akan dibagikan hari ini. Betul. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Irwan mulai tertarik dengan dunia Paskibra ini? Mulai tertarik dengan dunia Paskibra? Iya. Oke. Jadi kan saya itu dulu semenjak SMP. Dulu kan saya itu pesantren ya. Waktu SMP. Ya. Nah, pada saat sore hari adalah kakak saya itu kakak angkatan dari Teman atau Iya, kakak kandung? teman. Oh, temannya. teman pulang, sekobong mungkin ya? ya, pulang sekolah beliau itu memakai baju Paskibra. Terus aku tuh lihat, ih keren banget ya baju Paskibra. Terus ada tulisan. Gagah banget gitu Iya. kelihatannya ya. Nah, dari sana saya itu terinspirasi buat masuk Paskibra begitu. Begitu. Iya. Kalau Kak Rasya bagaimana Kak? Kalau saya sendiri ya, sebenarnya dulu pas waktu MTS atau SMP tidak ada ketertarikan tentang organisasi maupun Paskibra. Nah, kenapa saya bisa masuk Paskibra? Nah, itu tuh ketidaksengajaan pas waktu MPLS. Nggak sengaja. Iya, agak sengaja. Tetapi kenapa saya bisa masuk ke organisasi Paskibra? Apa tuh Kak? Itu tuh karena ada dorongan pas waktu MPLS. Dorongan apa? Wajib satu siswa punya organisasi. Oh, wajib buat ya organisasi. betul. Saya masuk Paskibra itu tidak sengaja atau ini di mana, tetapi saya jalani sampai sekarang. Awalnya nggak tertarik gitu atau Iya, nggak nggak. harus ikut satu dan Kakak memilih Paskibra Paskibra. itu? Ya, betul. Wah, menarik banget ya. Berarti memang ada rasa kagum sejak awal. Apakah ada yang lain lagi selain dari melihat temannya sendiri Kak Irwan? Kalau saya itu tertarik masuk ke Paskibraka juga dulu pada saat saya kelas 10 kan tepat sekali pada saat tanggal 17 Agustus Ya. saya bersama kakak kandung itu lihatlah pengibaran di TV gitu kan, pengibaran di mana? Di Sana Negara sama di KN kan. Iya, yang di acara TV kita ya. Ya. Nah, dari sana saya mengenal yang namanya Paskibraka, bahwa pasukan pengibar bendera pusaka itu gagah gitu kelihatannya, udah pakai baju putih, terus tugasnya ya sangat kalau bisa disebut mulia lah. Mulia banget kepada negara gitu ya. Iya, betul. Oh, seperti itu. Setelah itu, apakah Kak Rasya memiliki ketertarikan lain selain dari ketidaksengajaan itu, mungkin dari teman sejurusannya? Nah, untuk pas waktu kelas 10 ya, pas waktu kelas 10, Waktu awal masuk. Iya, pas waktu awal masuk di My School, saya tersorot ke organisasi Paskibra itu karena dari PBB-nya. Melihat demo yang Iya, melihat demo. Nah, saya sangka itu demo itu dan Paskibra itu cuma hanya sekedar PBB. Ternyata pas saya jalani setiap prosesnya, jalannya, ternyata enak dan ternyata tertarik bukan hanya sekedar mungkin ya. PBB. Iya. Ternyata Jangan kemana-mana dulu, karena di segmen berikutnya masih ada banyak pembahasan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Tech and Talk.
Marisa nanti bisa nggak ya bikin bakso kuah paling wah? Yuk bisa, Bu. Kan ada Royco Sapi formula baru. Kini dibuat dengan iga dan sumsum sapi. Dipadu 5 rempah pilihan. Bikin bakso kuah jadi makin gurih, makin mantap. Pastinya makin... Aku bisa bikin juga nggak ya? Bakso gurih mantap, cukup Royco aja. Intuition. That's what makes a vision unique. Just point and catch. Your world comes to life. The joy of shooting. Then moments become treasures. Crafted in your hands. Your world brought to life. Xperia 1 Mark 8. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Tech Empal. Nah, tadi kan kita udah perkenalkan diri nih, dan sedikit membahas awal ketertarikan Kak Irwan dan Kak Rasya mengikuti Paskibra itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Irwan. Apa alasan kakak mengikuti Paskibra ini? Alasan saya mengikuti Paskibra? Ya, Oke. Alasannya itu cuma sederhana ya. Dulu itu saya tertarik ke Paskibra itu karena satu, Paskibraka udah. Paskibraka doang. Iya. Dulu itu saya waktu kelas 10 setelah nonton itu pengibaran, nah dari sana saya tertarik. Saya cari tahu bagaimana caranya masuk Paskibraka, caranya daftar jadi Paskibraka, cara mengikuti seleksinya. Nah, Mencari tahu sendiri lewat Iya. internet atau lewat teman? lewat internet dulu, soalnya kan dulu itu belum masuk di Paskibra. Ya. Setelah saya jalani di SMK gitu, Eskul Paskibra. Nah dari Ya. sana saya mengetahui caranya gimana, seleksinya apa aja, tesnya gimana aja, gitu awalnya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana sih proses seleksinya? Apakah bisa dijelaskan lebih detail? Boleh. Jadi proses seleksinya itu cukup panjang ya. Jadi yang pertama itu ada tes tinggi badan berat badan. Harus minimalnya berapa nih, Kak? Kalau misal putra itu minimalnya 170. Kalau BB-nya itu menyesuaikan, yang penting ideal. Ideal. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dan waktu itu Kak Irwan berapa nih BB dan TB-nya? Kalau saya itu dulu TB tinggi badan itu 170. Kalau berat badan itu ada di 55. Segitu udah oke lah, cukup tidak apa-apa. Oke, masuk gitu Ya, ya? masih masuk. Kalau misalkan bagian putri itu ada 165 tingginya. Minimalnya? Iya, kalau berat badannya itu saya kurang tahu. Oh, kurang tahu Iya. ya. Karena mungkin cuma cowok aja ya. Iya, gitu. Dilanjutkan lagi seleksinya seperti apa? Nah, lanjut ada seleksi administrasi. Administrasi apakah berbayar atau seperti apa? Sebenarnya sebetulnya itu tidak berbayar, cuma kita harus ada modal buat apa? Buat penandatanganan kayak stem atau buat cap tanda tangan gitu. Tanda tangan cap dari mana nih? Dari kita. Oh, dari kitanya sendiri mengajukan gitu ya? Ya, seperti itu. Terus? Nah, setelah ada administrasi, lanjut ada tes TWK-TIU, tes wawasan kebangsaan sama tes intelijensi umum. Apa nih bedanya? Tes wawasan kebangsaan itu mencakup tentang ideologi Pancasila, tentang warga negara, tentang PKL lah intinya. Harus mengetahui tentang negara-negara itu. Iya. Terus ada tes intelijensi umum, itu biasanya tentang cara hitung-hitungan kita, aritmatika, terus
logika. Lebih ke angka-angka IQ mungkin ya. Ya, IQ. Terus? Nah, setelah dari administrasi dilanjut ada dari tes TWK-TIU, lanjut Ya. ada kesehatan. Kesehatan. Iya, Mungkin kesehatan. lo harus sehat banget ya badannya. Iya, soalnya tensi latihannya itu benar-benar capek gitu. Capek banget. Iya. Mungkin imunnya harus yang Iya, tinggi harus gitu tinggi, ya. harus kuat. Iya. Setelah ada dari kesehatan, lanjut ada ke parade. Parade apa tuh? Parade itu kayak bentuk lekukan tubuh kita, misal Harus bagus juga mungkin. iya ya? harus bagus. Misal pundak aja, jangan ada yang kayak gini, jangan Oh, yang kayak jadi gini. harus tegak Ya, banget harus gitu. tegak. Ya, soalnya itu kayak penyakit gitu di paskibraka, susah cara ngobatinnya. Iya, jadi emang benar-benar harus begitu ya. Harus rata gitu. Nah, udah dari parade, ada tes terakhir yang namanya itu pantawir. Pantawir tuh apa? Pantawir itu semacam kayak tes seleksi akhir buat nentuin siapa yang masuk, siapa yang enggak. Jadi kalau nggak masuk nggak lolos gitu Iya, ya. nggak lolos. Terus itu tuh seleksinya seperti apa? Pantawir itu kayak gimana? Pantawir itu PBB dari pagi sampai sore kita PBB, tapi Full di lapang gitu. iya full di lapangan. Dari PBB itu kalau misalkan ada yang bagus potensinya nih kelihatan dipisahkan kayak gitu. Oh, dipisahkan seperti itu. Wah, cukup melelahkan banget ya pastinya. Ya. Menurut Kak Irwan nih, kira-kira pengalaman yang seperti apa sih yang menegangkan gitu saat seleksi? Oh, yang menegangkan Iya. pantawir pasti. Pantawir yang terakhir itu Iya, ya? terakhir. Kayak deg-degan banget di hatinya, Iya, deg-degan lolos banget. atau enggaknya gitu. Iya, betul. Wah, cukup banget melelahkan ya. Pasti butuh perjuangan besar. Baik, sekarang pasti kalian juga penasaran banget kan? Nah, bagaimana nih buat Kak Rasya seperti apa? Buat proses seleksi di Paskibraka ya, Kak Rasya? Paskibraka. Ya. Oh, untuk saya sendiri karena berbeda Ya. konsep dengan Paskibraka. Untuk saya sendiri dari ketertarikan di bidang Paskibra dan seleksinya bagaimana? Ya. Paling untuk seleksi di Paskibraka itu adalah bidang cara kita berkontribusi di organisasi tersebut, bukan di pengibaran. Nah, jadi untuk seleksi saya tersendiri yaitu ketika pas waktu kelas 10 kan itu ada namanya latgab atau latihan gabungan tuh di Gabungan seluruh dari seluruh sekolah kota Tasikmalaya. kota ini. Iya. Nah, di situ kan ada Akang dan juga Teteh yang kalau semisal bisa disebut binat lah, pembina dan juga latihan. Seniornya mungkin ya. Ya, yang ngasih materi lah ke kita. Ya. Nah, di situ saya terinspirasi tuh, kayak lihat, wih, Akang Teteh kok bisa-bisanya berbicara di depan umum, terus Public bisa speaking, ya ngasih ya, materi. bagus. Nah, di situ saya punya ketertarikan di bidang bina pelatihan. Ya. Sampai sekarang saya belajar dan saya bisa untuk seleksi di bidang tersebut, di bidang binat atau bina pelatihan, Bina ya latihan. gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa di bidang binat tersebut. Nah, pengalaman apa sih yang menurut Kak Rasya paling menegangkan? Apakah ada seleksinya nih di Paskibraka itu? Bukan seleksi. Ditahan dulu ya Kak untuk jawabannya. Oh, agak mirip-mirip mungkin ya sama Kak Irwan tadi. Tidak beda jauh lah. Ya. Baik, kalau gitu tetap bersama saya di Tech and Talk. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Ini bukan nasi goreng. Bukan mie goreng. Ini spaghetti goreng. Baru, wow spaghetti goreng. Spaghettinya lebar, bumbunya nyemek, dan spagettinya kenyal. Toppingnya 2, ada daging crispy plus bawang goreng.
Pedasnya atur sesukamu. Wow spaghetti goreng. Wow, bumbunya mantap. Toppingnya 2, coy. Ini wow banget. Harus coba. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Tech and Talk. Seperti yang saya katakan, di segmen kali ini kita akan menayangkan sebuah cuplikan video saat mereka berproses. Silakan untuk disaksikan. Wah, hebat banget ya dan sangat menginspirasi bagi teman-teman di sini. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, kakak di sini sama mengikuti kegiatan ini pasti ada dong tantangan yang dirasakan. Apa sih tantangan Kak Rasya yang terbesar yang pernah dialami? Oke, mungkin tantangan terbesar di organisasi Paskibra ya, Ustaz. Iya. Itu tuh kayak menyamakan persepsi untuk tujuan organisasi. Pada dasarnya kan manusia itu berbeda-beda ya, Iya, beda-beda tentunya. dari karakternya, Iya. otaknya. Nah, terus di organisasi itu tuh dipaksa untuk satu pendapat, satu persepsi untuk kepala ya maksudnya. satu tujuan di organisasi. Nah, itu tantangannya. Itu. Ya, Mungkin dari berbagai orang ya. berbeda-beda Harus orang. disatukan gitu mungkin Betul. solidaritasnya ya. Betul, Kak. Nah, gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin kata saya sendiri yaitu kita harus sadar bahwasanya kita itu jangan egois karena kita itu berorganisasi. Karena organisasi tersebut bukan satu atau dua orang yang berkontribusi, Iya. tapi kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan Bersama-sama juga. bersama-sama, ya gitu, Kak. Tujuannya harus satu banget gitu ya. Betul. Nah, baik buat Kak Irwan bagaimana nih Kak? Tantangan terbesar yang pernah dialami oleh Kak Irwan? Tantangan terbesar. Iya. Kalau saya itu tantangan terbesarnya itu pada waktu pertama kali latihan. Pertama kali mungkin Iya. baru ikut banget ya. Iya. Enggak kan saya tuh lolos Paskibraka. Iya. Nah, tantangan terbesar saya itu pada saat 3 hari pertama latihan. Oh, di sana. Iya. 3 hari pertama latihan itu tensinya benar-benar capek banget, benar-benar menguras tenaga. Melelahkan banget tentunya. Iya. Jangankan kalau misalkan kita telat misalkan 2 menit. Telat 2 menit itu kalau misalkan di sekolah masih bisa dianulir kan. Harus benar-benar tepat waktu Iya. banget ya. Kalau misalkan di sana itu telat 2 menit bisa jadi 200 push up. Dan itu benar-benar dilakuin benar-benar 200 push up. Nggak bisa kurang, nggak bisa ada toleransi sedikit pun. Enggak bisa. Itu benar-benar ditungguin sama seniornya. Oh, iya. Nah, terus juga pada 3 hari latihan itu, kenapa saya bilang tensinya itu sangat keras? Berat. Karena ada teman saya 1 atau 2 orang gitu, saya lupa. Sehabis dari latihan itu langsung dirawat. Pulang-pulangnya itu saking capeknya kayaknya mah. Itu perempuan langsung dirawat. Nah, keluhan saya itu atau tantangan terbesar saya itu di 3 hari pertama saya latihan di sana. Udah makan sebelum latihan itu kita masih menikmati waktu-waktu uang, masih menikmati waktu-waktu sekolah. Masih banyak uang waktu yang Iya. terbuang mungkin ya. Ya, tiba-tiba ada panggilan gitu buat latihan. Itu kan mendadak banget ya waktunya itu, pada waktu itu. Nah, jadi pada saat latihan 3 hari pertama itu benar-benar kayak mau nyerah gitu, tapi kan baru juga awal gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut nih buat Kak Irwan?
Kalau cara mengatasinya itu, saya itu berpikir kalau misalkan saya itu capek, tapi kan latihan ini juga nggak sendirian gitu. Banyak teman-teman yang lain juga yang capek, dan cuma saya sendiri yang capek. Nah dari sana saya mikir, buat apa sih kita mikirin capek diri kita, sedangkan orang lain yang ada yang lebih capek gitu. Terus juga saya pernah bertanya kepada senior, kan gimana sih caranya biar mengatasi kalau kita capek itu gak ngeluh gitu. Terus senior itu menjawab, gini nih, kalau misalkan kalian lagi capek, lagi ngelakuin apa, terus kalian ngerasa capek, coba buat hati kalian itu senang, coba buat hati kalian itu ceria. Jadi kalian itu gak akan merasa capeknya tuh gak akan kerasa banget gitu. Menginspirasi banget ya dari senior kakak itu. Iya betul. Nah, berarti di sini kerja sama tim itu memang sangat penting banget ya. Betul. Lalu gimana nih? Apakah terasa manfaat yang dirasakan oleh Kak Irwan setelah kalian bergabung dengan Paskibra itu? Mulai dari Kak Irwan dulu boleh? Banyak. Yang pertama itu pada saat dulu kan di Paskibra juga ada yang namanya Pusdiklatsar. Nah itu kan bangun subuh-subuh, terus ada kegiatan berat. Nah dari sana saya membiasakan diri gitu untuk bangun lebih pagi, jadi untuk membiasakan pembiasaan baik gitu banyak. Dari Kak Rasya, apakah ada manfaatnya setelah bergabung dengan Paskibra ini? Banyak sih dari manfaat yang kita dapat. Ya. Untuk saya sendiri manfaatnya mulai dari kedisiplinan, terus cara mengolah waktu, terus kerjasama tim, kepemimpinan, kesolidarisan juga sama saya bisa berbicara di depan umum seperti ini. Ya. Itu hasil dari organisasi Paskibra gitu. Berarti banyak banget ya manfaatnya. Banget, ya. Apakah membantu nih dalam kehidupan sehari-hari? Sangat membantu. Karena untuk saya sendiri dimulai saya tidak bisa untuk mengatur di kehidupan saya kayak yang awalnya susah banget mengelola waktu gitu. Ya. Nah untuk sekarang karena udah berpengalaman di Pusdiklatsar tadi kata Kang Irwan. Ya. Nah di situ kita belajar bahwasannya kita harus belajar untuk menstrukturkan manage waktu, terus supaya hidup kita punya tujuan. Nah seperti itu. Wah ternyata banyak banget ya manfaatnya. Bukan hanya saat latihan saja, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Untuk Paskibra Kota dan Paskibraka, apakah ada perbedaannya? Ini sepertinya terlihatnya bajunya kayak berbeda gitu ya? Beda. Ya. Kenapa tuh bisa berbeda? Jadi Paskibra sama Paskibraka itu sama sebenarnya. Cuman Paskibraka itu kelebihannya cuman mengibarkan bendera pusaka gitu pada saat 17 Agustus atau 1 Juni. Saat ada acara kenegaraan aja. Ya, hari besar nasional lah itu. Ya. Begitu. Kalau misalkan Paskibra mah lebih ke organisasi sekolah, betul kan? Betul. Kalau bahas Paskibra Kota gimana? Nah untuk Paskibra Kota tersendiri itu benar kata Kang Irwan, tidak beda jauh. Baik, perbincangan masih akan berlanjut, namun kami harus jeda dulu ya sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tech and Talk. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Tidak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutupi talkshow kali ini, saya ingin meminta pesan dan motivasi dari kedua narasumber dulu, tetapi nanti ya. Boleh yang tadi perbincangan dari perbedaan Paskibra Kota dan Paskibraka dilanjutkan, Kak Rasya? Oke, untuk perbedaan sendiri mungkin tidak beda jauh ya. Untuk tadi dikatakan sama Kang Irwan, Paskibraka itu bagian dari Paskibra, cuman yang bertugas di pengibaran. Nah untuk Paskibra
tersendiri khususnya di Kota Tasikmalaya itu tuh organisasi pada umumnya, yang dimana kita itu bisa berkembang diri di organisasi tersebut. Kayak kita bisa mengulik materi lebih jauh di Paskibra. Mungkin kalau Paskibra Kota tuh di ruangan gitu ya, atau seperti apa? Lebih ke materi mungkin. Lebih ke materi, iya betul. Terus? Di lapangan. Jadi pada intinya di Paskibra itu untuk kita bisa mengembangkan diri dan juga menggali lebih dalam ilmu-ilmu di Paskibra. Karena Paskibraka juga itu ilmunya pasti dapat di Paskibra, bukan di Paskibraka gitu. Oh, jadi agak mirip-mirip, emang udah terhubung mungkin ya Paskibraka dengan Paskibra Kota. Nah, untuk yang tadi saya bilang, saya ingin meminta pesan dan motivasi dari Kak Irwan dan Kak Rasya. Boleh dari Kak Rasya dulu, mungkin ada motivasinya sedikit. Oke, untuk motivasi ke semua orang ya. Ya. Untuk motivasi dari saya, bagi kalian yang semisal kalian punya kekurangan ataupun tidak percaya diri, kalian harus punya tujuan. Kalian harus jangan takut gagal, harus percaya diri. Karena kegagalan itu adalah sebuah dari proses. Kalau semisal kita tidak berani memulai, maka kita tidak akan menginjak 1%. Kalau semisal kita bisa berani mencoba, kita bisa nginjek 1%, 2% hingga. Wah, sangat menginspirasi ya. Dari Kak Irwan, apakah ada motivasi? Kalau dari saya hanya sedikit ya. Jadi jika kalian berani memulai, maka kalian harus berani menyelesaikannya. Mau seburuk apapun itu, mau sepahit apapun itu prosesnya, kalian harus nikmati dan harus kalian selesaikan. Itu saja dari saya. Seperti itu. Sangat menginspirasi sekali ya bagi penonton di rumah dan juga di studio. Tepuk tangan lagi. Nah, apakah ada harapan untuk generasi muda sekarang? Kalau dari saya ada. Apa tuh, Kak? Saya berharap dari sekolah, khususnya dari sekolah saya itu, ada penerus saya gitu. Saya harapkan itu lebih dari satu gitu, lebih dari yang pernah saya alami. Oh iya, seperti itu. Kalau dari Kak Rasya nih, apakah ada generasi muda sekarang harapannya? Yang saya harapkan itu untuk generasi sekarang, generasi muda sekarang, ya, bisa mengembangkan diri di organisasi. Gak harus di organisasi Paskibra. Mau organisasi apapun, kita harus bisa mengembangkan diri untuk tentunya. Iya, untuk Indonesia di Indonesia generasi masa emas. depannya ya. Khususnya bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Wah, makasih banyak kepada kedua narasumber ini atas cerita pengalaman dan motivasinya. Sangat menginspirasi sekali bagi kita semua, khususnya bagi kalian yang menonton. Dan di studio kali ini boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi teman-teman untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya, keberhasilan berawal dari sebuah perjuangan. Jadi jangan takut ya untuk memulai mimpimu, dan semua itu juga harus dibarengi dengan kerja keras tentunya. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya.